Ya, memang kita maju terus. Pokoknya Pak, soal ini Pak, soal Nasdem dan PKB ini kan sudah sikap Anies ini gimana kalau Ya, begini, kalau ada TV. siap, saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu aja. silaturahmi ke Pak Prabowo ada gini? Karena kan disebut sudah kemarin. Ya, saya rasa lebih banyak kegiatan partai itu ya. Oke, cukup ya. Oh, belum. Sekarang kita lagi rehat dulu. Relax. Relax. Nanti aba-abanya dari Habib Abu. Aba-aba Habib Abu. Presiden sempat bilang di speech-nya juga bilang kalau meskipun belum berhasil di Pilpres 2024 tapi bukan berarti Pak Anies dan juga Pak Muhaimin tidak ada ide-ide lagi untuk bangsa gitu Pak. Terus begini, pasti kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati, namanya pemilu pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai, jalan terus. Proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan itu akan kita pegang terus. Ada tawaran-tawaran nggak sih Pak? Nasdem menyatakan katanya Pak Anies itu menjadi prioritas yang bakal diajukan dalam pilkada 2024 nanti. Nah, katanya itu tinggal menunggu jawaban dari Pak Anies, itu bagaimana Pak Anies? Nanti kita lihat. Sekarang kita rehat dulu. Nanti aba-abanya Habib Abu. Rehatnya sampai kapan Pak? Sampai nanti aba-aba. Dirijen belum mulai. Apa? Akan maju rehat ini artinya masih di Bukan, rehat. Rehat itu artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada closure. Setelah closure, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masih ada peluang berarti apa ya? Ya. Pak berikutnya. Rencana ke depannya nanti kita sampaikan di depan. Pak Anies terakhir Pak Anies. Ya, udah. Nasdem dan PKB kan sudah Sago BKI lagi, Pak. Nah itu Pak Anies kalau ditawarin menteri mau nggak Pak? Saya udah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Ya, gitu ya teman-teman, cukup. Terima kasih ya.